Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Supriyadi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Saya di sini akan menjelaskan jawaban saya pada ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang didoseni oleh Bapak Dr. Haji Toto Mustafa dan Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, Sarjana Sosial Islam, Magister Agama. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada soal nomor 1, yang pertanyaannya adalah, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama. Terkadang bisa dikatakan sejalan, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Pada pertanyaan ini saya menjawab, Islam adalah peradaban yang sangat sempurna dalam hubungan dengan HAM. Dari ajaran pokok tentang hablum minallah dan hablum minannas muncul dua konsep hak, yakni hakul adami dan hakullah. Setiap hak selalu melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan sebaliknya. Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan HAM, termasuk di dalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Islam dan hak asasi manusia memiliki kesamaan dalam persamaan nilai, kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai fundamental lain. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. HAM menurut pandangan Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada kepentingan dan kebebasan manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, HAM menurut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Allah sebagai Tuhannya. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam tentu cinta damai dan bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Sudah jelas, selaras dengan HAM. Contohnya peduli terhadap sesama, saling tolong-menolong, toleransi terhadap umat agama lain, dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi pertentangan, tidak ada dalam Islam bertentangan dengan HAM. Adapun yang mengatasnamakan Islam itu hanya oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengakui Islam tetapi menebar kebencian dan kekacauan. Pada pertanyaan nomor 2, demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen, tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional. Pada pertanyaan nomor 2, saya menjawab dengan pelaksanaan undang-undang diawasi oleh legislatif dan lembaga yudikatif yang mengontrol dari legislatif yang membuat undang-undang karena cenderung kekuasaan partai sehingga harus ada yang mengontrol, yaitu lembaga yudikatif. DPR sebagai lembaga legislatif berkewenangan membuat undang-undang dan mengontrol pemerintahan. Jadi ketiganya saling berkaitan dan berkesinambungan satu sama lain. Dalam mencapai tujuan nasional, haruslah saling bersinergi dan berkontribusi agar tercapainya tujuan nasional. Pada pertanyaan nomor 3, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Pada pertanyaan nomor 3 ini saya menjawab dengan jawaban masyarakat madani Indonesia mengacu kepada konsep masyarakat madaniyah yang dikembangkan oleh Rasulullah, yakni masyarakat yang memiliki keadaban demokrasi, bertakwa kepada Allah,
yang seimbang antara dimensi pikir atau iptek dan dimensi jikir atau imtak. Konstitusi Madinah merupakan unsur terpenting tegaknya masyarakat madani. Konstitusi ini terbentuk atas konsensus kolektif penduduk Madinah sebagai rujukan bersama dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultural, yang beragama, ras, suku, dan bangsa. Selaras dengan masyarakat Madinah yang religius dan intelektual, seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Mereka menjadikan dunia sebagai investasi menuju akhirat. Jadi dapat disimpulkan dari konsep Dawam Raharjo ini, masyarakat Madinah memiliki keselarasan. Pada pertanyaan nomor 4, yang pertanyaannya yaitu radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Dalam pertanyaan nomor 4 ini saya menjawab dengan upaya-upaya yang dapat diupayakan untuk mencegah radikalisme secara mandiri dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berinteraksi dalam komunitas perdamaian. Dalam hal ini, hadapun program pemerintah yang dianggap dapat menangani gerakan radikalisme yang meliputi program jangka pendek yaitu menanggulangi tindakan terorisme, menanamkan nilai-nilai Pancasila di lembaga pendidikan formal maupun non-formal, mengadakan sosialisasi tentang pencegahan terorisme. Kesimpulannya, upaya yang dapat kita lakukan yaitu sadar akan diri kita, sadar akan untuk mencegahnya dengan memperbanyak relasi dengan orang baik dan jangan mudah terbawa arus paham-paham yang menyimpang sekalipun dari orang yang terdekat. Mungkin itu yang jawaban yang bisa saya sampaikan yang tertulis dalam PDF yang sudah dilampirkan kepada penanggung jawab mata kuliah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.